Ternyata alat ukurnya selalu string. Loh, mana bisa? Orang yang menjawab selalu belum tentu paham. Itu harus dites. Jadi, tes atau tidak tes, ya, perilaku atau emosi atau pribadi yang diukur tergantung pada, atau perasaan emosi ya, tergantung pada definisi konsep. Ya, seperti trust is a pleasure, ya, perasaan. Trust, kepercayaan adalah perasaan seseorang. Nah, perasaan berarti pakai sangat setuju, begitu. Instructional leadership adalah perilaku seseorang dalam mengarahkan dan perilaku. Berarti selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Ya, jarang, tidak pernah. Jangan pernah, tidak pernah. Itu opsi yang dari buku abal-abal. Hati-hati. Oke. Nah, jelas definisi operasional sudah jelas siapa yang akan diukur, karyawan, siswa, guru, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah scalingnya. Scaling pakai apa scaling? Skala apa? Kalau kepemimpinan, skala kepemimpinan. Kalau kepribadian, skala kepribadian. Kalau motivasi, skala motivasi. Dan jangan mengatakan mentang-mentang scoringnya 5, 4, 3, 2, 1, mentang-mentang menggunakan setuju, sangat setuju, dan tidak berpendapat, dan seterusnya, itu menggunakan semua variabel dikatakan mengukur dengan skala Likert. Salah. Skala Likert hanya digunakan bila mengukur attitude, sikap, yang dikenal dalam bukunya disebut sebagai AC, Attitudinal Continuum. Itu Likert and Turnstone bikin begitu. Oleh karena itu, kalau ditanya, ya, di ujian sering saya tanya, kenapa pakai Likert? Karena 5, 4, 3, 2, 1, karena pakai sangat setuju. Salah. Ya. 5, 4, 3, 2, 1 scoring itu milik peneliti masing-masing. Terserah apa menggunakan 3, 2, 1, asal ganjil. Jangan genap. Kenapa? Karena respon set yang terdiri dari acquisition and evasiveness. Bila genap, evasiveness nggak bisa diukur. Evasiveness adalah respon set atau pribadi seseorang yang selalu ingin menjawab di tengah-tengah. Acquisition adalah selalu yang menjawab di ujung-ujung. Oleh karena itu, ganjil selalu ada yang di tengah. Untuk menampung respon set yang, atau pribadi seseorang di saat menjawab pernyataan, itu selalu menampung yang di tengah. Evasiveness namanya itu. Jadi teori pengukuran itu jangan sampai, ya, mengaburkan opsi-opsi yang dibuat, asal bicara tapi tanpa dasar. Ya, genap gitu. Diikuti oleh semua. Tapi alasannya apa? Nggak tahu alasannya. Ya, nggak tahu ada alasannya. Oke, yang kedua ada scaling. Orang yang diukur dan scaling. Dan yang ketiga harus scoringnya seperti apa? 5, 4, 3, 1 dalam kurung. Apakah setuju? Apakah selalu? Ya, apakah akurat bila kepribadian? Dan baru terakhir adalah indikator. Per dimensi indikatornya apa? Per dimensi indikatornya apa? Dan terakhir, ya, baru analisis data. Di analisis data teman-teman hanya mencantumkan 2, yaitu analisis statistika deskriptif. Yang diperoleh adalah, ya, apa? Rata dan simpangan baku. Karena itu paling penting. Jangan bicara mode, median lagi, nggak penting. Kurtosis lagi, itu nggak penting. Nggak ada gunanya di dalam pemahaman untuk memaknai hasil penelitian yang sifatnya sosial, psikologis, dan pendidikan, dan manajemen. Nggak ada gunanya untuk bicara median, modus, dan sebagainya. Yang paling penting adalah rata-rata berapa dan simpangan baku berapa. Nah, itu simpangan baku diketahui karena mengarah kepada varians. Dan bukti ada statistika induktif manakala ada varians. Kalau 0 variansnya nggak bisa diuji, nggak jalan statistika kalau variansnya 0. Ya. Dan lalu masuk lagi ke Sturges untuk membuat klasifikasi interval kelas. Lalu baru terakhir histogram itu dicantumkan. Nah, kedua adalah analisis statistika induktif. Statistika induktif maka diuji dengan, ya, jelaskan uji apa. Ya, karena dibilang ANOVA bukan menguji, tapi itu analisis varians. Ujinya apa? Uji F. Harus tahu itu. Dan boleh menentukan alfa berapa pada proposal. Ya. Tidak mencantumkan alfa juga nggak masalah. Baru terakhir adalah hipotesis statistika. Dan hipotesis statistika bukan hipotesis statistik. Hanya hipotesis statistika yang memiliki H0 dan H1. Sedangkan di bab 2 akhir, itu hipotesis penelitian. Hanya ditulis dengan kalimat-kalimat yang mengarah kepada hipotesis 1. Ya.
bahwa kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap kinerja. Nah, itu ya tulisannya di H1. Ya, P adalah ya 4, kalau X4 itu adalah kinerja, titik 1. Jadi 4 atas X1 itu dinyatakan lebih besar daripada 0. Itu berarti positif. Ya, dan oleh karena itu jangan mengatakan positif negatif di hipotesis penelitian. Karena di PET analisis tidak ada istilah positif negatif. Yang ada adalah istilahnya direct or indirect effect. Hipotesis 0, ingat sekali lagi, konsep dari hipotesis 0 adalah the null hypothesis is hypothesis no difference. No difference artinya bukan perbedaan. Bukan perbedaan artinya kesamaan. Kesamaan artinya bisa sama 7 bila ada teori yang mengatakan itu sama dengan 7. Bisa dengan 9 bila ada teori yang mengatakan sama dengan 9. Atau hasil penelitian lain sama dengan 9. Bila tidak ada alasan apapun untuk menyatakan sama dengan 8, sama dengan 7, yang penting sama dengan, itu paling aman menggunakan sama dengan 0. Jadi H0, the null hypothesis, it is not because of sama dengan 0, tetapi karena there is no reason, tidak ada alasan ya to say bahwa the null hypothesis sama dengan 7. Tidak ada alasan. Kalau nggak ada alasan ya very safe ya menggunakan sama dengan 0. Oke. Dan ini baru bab 1, bab 2, dan bab 3 ya teman-teman. Dan ingat 1, 2, 3 ini harus ditulis dengan konsisten yang tinggi ya. Apa rumusan masalahnya, jawabannya juga harus sesuai dengan rumusan hipotesis. Jangan di rumusan masalah sejauh manakah, tapi di hipotesis menyatakan terdapat hubungan positif. Itu nggak konsisten ya. Saya ngomong begini karena ada contoh. Oke. Dan semoga paham, dan sampai ketemu pada bagian kedua dari yaitu bab 4, bab 5 isinya. Dan itu yang penting lagi segera dipahami. Dan satu kebetulan belum selesai, saya lupa, dan instrumen butir instrumen itu divalidasi ya. Yang pertama adalah uji validitas butir ya. Bila scoringnya Polytom 54321 321 itu uji validitas butir menggunakan hitung dulu dengan Pearson product moment, baru bisa diuji T atau uji R tabel dengan alpha tertentu, dengan derajat kebebasan tertentu ya. Itu validitas butir bila Polytom scoringnya ya. Lanjut, bila Polytom maka koefisien reliabilitas instrumen itu dihitung, bukan diuji, dihitung dengan alpha Cronbach ya. Nah, apabila hasil belajar yang menjadi variabel teman-teman, maka scoringnya adalah 0,1, itu adalah scoring dikotom. Oleh karena itu, validitas butir diuji dengan point by serial. Tidak boleh dengan ppm, karena dia dikotom. 10, 10, 10, scoringnya 10. Bila benar dapat 1, bila salah dapat 0. Multiple choice kan begitu. Nah, koefisien reliabilitasnya untuk instrumen tes ini dihitung dengan Kuder-Richardson 20 atau 21, atau KR20 atau KR21. Ini harus dicamkan, jangan salah. Ya, ada yang banyak sekali. Ya, saat saya nguji, ya, uji validitas butir ternyata menggunakan Pearson product moment, manakala yang diukur adalah, yang diuji adalah butir-butir tes yang scoringnya 0,1, dan itu lolos gitu ya, nggak dicegah waktu ujian. Nah, ingat sekali lagi kesimpulannya ya, validitas butir ya, validitas hanya bicara butir ya, walaupun sudah ada content validity yang disebut dengan kisi-kisi. Kisi-kisi mencerminkan content validity. Jadi teman-teman bagi yang sudah menggunakan content validity dalam bentuk kisi-kisi, yang dasarnya adalah definisi, yang dasarnya adalah definisi konsep, definisi operasional, definisi konsep, dan dasarnya adalah definisi di bab 2, itu tidak perlu lagi mencari yang disuruh oleh pembimbing dan promotornya yang dikatakan sebagai expert, ahli. Itu mundur lagi langkahnya ke belakang, karena kastanya beda. Kalau disuruh
orang lain yang dianggap ahli melihat instrumen Anda, itu yang disebut dengan face validity. Itu adalah validity yang kasta paling rendah. Sedangkan Anda sudah menggunakan content validity di level kasta berikutnya, di atasnya. Lalu mundur lagi, jangan mau. Ya, katakanlah bahwa pembimbing dan promotornya bahwa itu adalah face validity. Tidak perlu, karena sudah kuat di content validity. Nah, kalau mau seperti S3 ya, kita naik lagi kasta berikutnya. Ya, dari content validity kita uji construct validity, baru menggunakan vector analysis atau menggunakan multi-thread, multi-method. Ya, itu kalau mau. Kalau enggak, ya sekarang diizinkan kok teman-teman, hanya terbatas pada content validity yang dasarnya definisi operasional. Definisi operasional dasarnya definisi konsep berdasarkan pada definisi-definisi berbagai buku, textbook, sumbernya textbook, sumber primer yang dirumuskan sendiri, sintesis sendiri oleh Anda peneliti. Itulah ya new concept, hasil karya yang inovatif, asli, original dari teman-teman. Nah, originality itu muncul dari istilah sana. Saya kira kalau masih ada yang kurang, dapat ditanya melalui WA maupun melalui apapun caranya. Ya, dan sekali lagi sampai ketemu. Selamat belajar dan selamat menikmati. Stay home, stay healthy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.